Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana patepang deui sareng Ibu dina pangajaran Bahasa Sunda kelas 11. Dinten ayeuna anu bade dipedarkeun nyaeta perkawis panumbu catur. Mangga urang saksikeun penjelasan tentang panumbu catur. Sapertos biasanya Ibu bade ngagunakeun dua bahasa. Nah, ayeuna nu pertama perkawis pedaran panumbu catur. Istilah panumbu catur lamun dina sawala teh artina moderator. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, jadi istilah panumbu catur kalau dalam diskusi artinya adalah moderator, yaitu orang yang tugasnya memimpin diskusi. Moderator harus menumbuhkan semangat para peserta dalam ikut serta pada diskusi. Nah, meskipun menariknya sebuah diskusi tergantung pada materi yang dijelaskan serta cara penyaji menampilkannya atau menyampaikannya. Di sini ya. Kemudian moderator juga jadi salah satu aspek yang mempengaruhi lancarnya proses diskusi. Nah, itu arti dari pengertian panumbu catur ya atau moderator. Nah, selanjutnya, kalau yang disebut sawala yaitu kegiatan, sawala itu apa tadi? Diskusi ya. Kegiatan untuk mendebatkan ya atau mendiskusikan salah satu permasalahan yang dianggap penting oleh para pesertanya serta menghasilkan suatu kesimpulan. Kecindekan itu artinya kesimpulan. Nah, jadi silakan kalian lihat pointer yang Ibu tunjukkan kata per katanya ya. Tugas panumbu catur atau tugas moderator. Tugas moderator yang utama yaitu mengatur berlangsungnya diskusi dari awal pembukaan sampai ke penutup. Nah, di sini gerak tayangan di pokoknya ya. Coba cari lagi pokoknya pada panumbu catur atau moderator yang pada diskusi di bawah ini ya. Jadi silakan. Nah, di bawah ini adalah salah satu contoh-contoh tugas panumbu catur ya. Yang pertama yaitu salam pembuka atau salam pembuka ya. Nah, salam pembuka yang biasa digunakan oleh seorang moderator biasanya ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wilujeng enjing, atau wilujeng siang, wilujeng sonten, wilujeng wengi, atau sampurasun. Nah, ini dalam bahasa Sunda ya. Nah, selanjutnya ngawanohkeun diri atau memperkenalkan diri. Saderek sadayana artinya hadirin semuanya. Danget ieu simkuring komar. Nah, danget ieu itu artinya saat di sini gitu ya atau saya perkenalkan saya Komar gitu ya. Danget ieu simkuring Komar. Di sini saya dengan Komar gitu ya. Kapapancenan janten panumbu catur ya. Kapapancenan berarti ditugaskan menjadi moderator. Moderator apa? Sawala kelompok atau diskusi kelompok. Kaleresan anu bade midang teh kelompok 7. Nah, kebetulan yang akan tampil adalah kelompok 7. Itu bunyinya ya dalam memperkenalkan diri. Kemudian
tugas selanjutnya yaitu menyebutkan jejer materi sawala atau menyampaikan tema materi diskusi. Nah, biasanya kalimatnya berbunyinya seperti ini. Jejer anu baris dipedar ku kelompok 7, ayeuna perkawis manfaat tempe pikeun kesehatan. Artinya, tema yang akan dijelaskan oleh kelompok 7 sekarang adalah tentang manfaat tempe untuk kesehatan. Nah, kurang lebih seperti itu bunyinya. Kemudian tugas yang selanjutnya adalah ngawanohkeun pangjejer, memperkenalkan pemateri, narasumber atau penyaji ya. Bunyinya seperti ini. Sataacan kelompok 7 ngadugikeun materina, sebelum kelompok 7 menyampaikan materinya, sim kuring bade ngawanohkeun anggota kelompok saurang-urangna. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok satu persatu. Anu palih tangan, anu palih tangan itu artinya di samping saya gitu ya, yaitu saderek atau saudara Dana yang sebelah tengah ya, yang di tengah gitu ya, saudara Dani. Sareng anu palih kiwa saderek Dini. Dan yang paling kiri adalah Dini. Kemudian anu mancen janten notulen nyaeta saderek Dina. Yang bertugas jadi notulen yaitu saudara Dina. Kemudian gendengen ya, ini harusnya maaf salah tulis. Gendengen simkuring. Gendengen simkuring itu berarti sebelah dia. Nah, maaf, palih tangan itu paling ujung ya, paling ujung. Nah, kalau gendengan itu sebelah. Jadi yang paling ujung itu saudara Dana. Nah, kemudian yang bertugas menjadi notulen yaitu saudara Dina ya, sebelah saya. Nah, kemudian tugas selanjutnya yaitu ngamimitian sawala atau memulai diskusi. Nah, kalimat yang biasa diucapkan oleh seorang moderator pada diskusi contohnya seperti ini. Saderek sadayana, hadirin semuanya, supados teu nyangkolong kana waktos. Ini nyangkolong kana waktos itu peribahasa ya, atau imbuhan. Iya peribahasa. Nah, artinya supados teu nyangkolong kana waktos itu agar tidak bentar. Ibaratnya untuk mempersingkat waktu gitu ya, atau tidak membuang-buang waktu gitu ya. Mangga kasaderek Dani sareng Dini kanggo ngadugikeun materina. Silahkan kepada saudara Dana, Dani, dan Dini untuk menyampaikan materinya. Kurang lebih seperti itu ya kalimat dalam memulai diskusi. Nah, yang selanjutnya yaitu mere waktu kapamilon sawala pikeun saran, usul, nepikeun saran, usul, atau pananya. Yaitu memberi waktu ke peserta diskusi untuk menyampaikan saran, usulan, atau pertanyaan. Kalimatnya seperti ini. Saderek sadayana, hadirin semuanya, panyatur kahiji nepi katilu tos ngadugikeun pedaranana. Berarti penyaji ke-1 sampai ke-3 sudah menyampaikan penjelasannya. Tah salajengna bilih ti para saderek aya anu acan jelas. Nah, selanjutnya
apabila dari para hadirin ada yang belum jelas, dipaparin waktu kanggo ngadugikeun patalekanana. Dipersilahkan waktu untuk menyampaikan patalekanana itu permasalahannya atau pertanyaannya. Atuh ayeuna mah mangga ka para saderek dihaturan kanggo ngadugikeun rupa-rupa pertanyaan atanapi saran ka kelompok 7. Baik, sekarang dipersilahkan kepada hadirin untuk menyampaikan macam-macam pertanyaan atau saran untuk kelompok 7. Ke kelompok 7, bukan untuk ya, ke kelompok 7. Nah, itu kurang lebih bunyinya ya. Selanjutnya, tugas selanjutnya itu negeskeun deui anu ditanyakeun ka pangjajer. Artinya mempertegas kembali pertanyaan ke penyaji ya. Jadi diulang lagi pertanyaan dari peserta penyaji. Bunyinya seperti ini. Kitu tah patarosanana teh. Seperti itu pertanyaannya. Saurna kadaharan naon we anu bahana dijieun tina kakacangan. Pertanyaannya, makanan apa aja yang bahannya dibuat dari kacang-kacangan? Mangga waleranana mah nyanggakeun ka kelompok 7. Silahkan jawabannya saya serahkan ke kelompok 7. Nah, selanjutnya yaitu tugas konfirmasi ka pananya ya. Jadi mengkonfirmasi penanya. Bunyi kalimatnya seperti ini. Kumaha saderek panaros, bagaimana hadirin yang bertanya, eta waleran anu dipimaksad ku saderek teh, apakah itu jawaban yang diharapkan oleh hadirin gitu ya? Atau apakah jawaban tersebut yang dimaksud oleh saudara atau hadirin ya? Saupami masih keneh penasaran, apabila masih penasaran gitu ya, mangga kapamilon sanesna bilih aya anu bade milarian mairan atanapi naroskeun dihaturan. Jadi silahkan ke para peserta yang lainnya kalau ada yang ingin menambahkan ataupun menanyakan ya dipersilahkan itu bunyinya. Kemudian tugas selanjutnya ngomentaran jeung negaskeun eusi sawala. Ya, jadi mengomentari dan menegaskan isi diskusi. Bunyinya seperti ini. Tah kitu saderek sadayana. Nah, seperti itu hadirin semuanya. Materi anu dipedar ku kelompok 7 teh. Materi yang dijelaskan oleh kelompok 7. Muhun, benar ya. Leres pisan. Berarti artinya leres pisan itu sangat betul gitu ya. Gening tempe teh ageng pisan manfaatna pikeun kesehatan. Nah, rupanya tempe itu banyak pisan atau besar sangat besar manfaatnya untuk kesehatan. Atuh salajeng nama urang pungkas wae ieu sawala teh. Baik, untuk selanjutnya kita akhiri saja diskusi ini. Simkuring salaku panumbu catur nanda dihapunten bilih aya kalepatan salami mimpin ieu sawala. Saya selaku moderator mohon dimaafkan apabila ada kesalahan selama memimpin diskusi ini. Tugas selanjutnya yaitu ngawilujengkeun ka pangjejer atau mengucapkan terima kasih ya atau ngawilujengkeun itu mempersilahkan ke pangjejer ya, penyaji atau narasumber. Bunyinya seperti ini. Sate acan dipungkas, mangga urang emprak. Nah, sebelum diakhiri, mari kita
emprak itu tepuk tangan gitu ya. Minangka pangwilujeng ka kelompok 7 anu tos ngaguar manfaat tempe bikin kesehatan. Dalam rangka apa tadi ngawilujengkeun itu? Dalam rangka mempersilahkan ke kelompok 7 yang sudah mengaguar itu menguraikan ya manfaat tempe untuk kesehatan. Yang terakhir yaitu mungkasawala. Mungkasawala yaitu menutup ya, bisa juga artinya menutup diskusi atau mungkas itu menyimpulkan ya, mengakhiri gitu ya. Mengakhiri diskusi. Bunyinya seperti ini. Salajengna urang tutup ieu sawala kelompok teh ku aosan hamdalah sasarengan. Selanjutnya kita tutup diskusi kelompok ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kurang lebih seperti itu ya tugas-tugas seorang moderator. Nah, jadi diulangi lagi ya, kalau moderator itu yaitu tugasnya memimpin sebuah diskusi dari mulai membuka dan menutup ya. Kemudian agar diskusinya itu berjalan dengan ramai ya, lancar. Jadi si peserta itu bersemangat mengikuti diskusi. Nah, setelah tadi Ibu menjelaskan materi, tugasnya untuk minggu depan yaitu benarkan setiap kata yang ditulis miring ya, atau Ibu udah kasih warna merah ya pada tabel di bawah ini ke dalam bahasa Sunda yang sesuai ya. Nah, contoh, para saderek sadayana, kelompok 7 ayeuna bade ngabahas permasalahan yang berhubungan dengan manfaat tempe bikin kesehatan. Contohnya, yang seharusnya bagaimana? Nah, para saderek sadayana, kalian boleh hanya menulis dengan saderek sadayana, karena artinya ini hadirin semuanya, ya. Tidak usah pakai para, ya. Saderek sadayana. Kalau para saderek sadayana berarti hadirinnya terbagi-bagi, ya. Jadi nggak usah pakai para. Saderek sadayana aja. Ya. Kelompok 7 ayeuna bade ngabahas permasalahan. Nah, tinggal kalian cari nih permasalahan yang berhubungan dengan dalam bahasa Sundanya apa ya, ditranslatekan. Kemudian kalian tulis ulang seharusnya bagaimana dalam bahasa Sunda yang sesuai, yang baik dan benarnya ya. Nah, yang kedua juga nih yang dicetak miring dan Ibu kasih warna merah, silakan kalian cari arti dalam bahasa Sundanya yang sesuai ya, dikumpulkan Jumat depan ya. Oke, gitu aja mungkin. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di forum Google Classroom ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap ilmunya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.